Shalom. Salam rekan-rekan terkasih di dalam Tuhan Yesus, rekan notaris dan PPAT wilayah Banten dan se-Indonesia. Apa kabar? Shalom, selamat bergabung dengan Persekutuan Doa Oret Labora pada sore hari ini. Kita akan ibadah bersama-sama. Untuk awal pembukaan kita akan menyanyi lagu Kecaplah dan Lihatlah. Karena Tuhan Yesus baik buat kita semua. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharamu. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Kita masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Gerda. Cik. Mari semua bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih di mana di sore hari ini kami dapat berkumpul dengan sehat, sejahtera, semua atas pimpinan Tuhan kepada kami. Kami telah menyelesaikan urusan kantor kami pada siang hari ini dan sore ini kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu kepada Bapak Tri Agus Pakpahan yang sudah sampai di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Pendeta kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan kami dapat lakukan untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati
acara kami sore hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya Engkau berada di tengah-tengah kami dan kami senantiasa selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa-dosa yang telah kami perbuat Tuhan, agar tidak terhalang berkat-Mu bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Mari kita tetap berdiri. Kita mau mengucap syukur, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Sebelumnya boleh lihat ke belakang, kiri kanan, bersalam. Allah kita dahsyat, bangkit terus, Allah kita dahsyat. Kita akan menyanyi bangkit dan serukan nama Yesus. Mari yang mau bertepuk tangan, mau melompat silakan. Kita memuji Tuhan leluasa, bebas. Serukan nama Yesus, maju katakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Musik. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Tepuk tangan di atas kepala, katakan nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin, amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Yes Lord. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bangkit serukan nama Tuhan. Kami nyatakan kebesaran-Mu, Engkau lebih terbesar dari segalanya. Kami mau nyatakan pujian ini, lihat terlebih besar. Dan sebab Kau besar Tuhan buat kami. Haleluya. Amin.
Yesus terlebih besar. Amin Tuhan. Yesus terlebih besar di dalamku. Yes Lord Jesus, di dalamku. Yesus terlebih besar, katakan. Yesus terlebih besar. Kami percaya kuasa-Mu nyata mengalir di tempat. Yesus terlebih besar di dalamku. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Lord Jesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Jesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita nyatakan sungguh-sungguh, katakan, Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti ajaib Kau Tuhan, ajaib dahsyat, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya Lord Jesus, Kau besar, Kau dahsyat, kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Biarkan Tuhan mulut kami memuji-Mu Tuhan, bahkan hati, pikiran, perasaan, kehendak Kristus mengalir. Seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Silakan duduk. Kita akan membaca firman Tuhan yang akan dibantu oleh rekan Yulianata. Puji Tuhan. Kita katakan sama-sama amin. Amin.
Adakah yang mau menyatakan kesaksian atau pujian di tempat ini? Bila tidak ada, kita akan melanjutkan. Kita akan menyanyi untuk pengantar firman, menyenangkanmu. Amin Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Amin Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Amin, amin. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Ini kami Tuhan. Semua ku berikan padamu. Haleluya. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Ini kami Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Ini kami Tuhan. Agar aku menyenangkanmu. Katakan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Yes Lord. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ini pernyataan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam setiap perjalanan hidup kami rindu, kami boleh menyenangkan hati-Mu. Lewat perbuatan kami nama-Mu dimuliakan ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang hadir di atas pujian penyembahan kami. Dan kehadiran-Mu itu cukup bagi kami Tuhan.
Kami percaya ada sesuatu yang besar mengalir di tengah-tengah kami. Engkau menguatkan kami, bahkan ada kesembuhan mujizat terjadi. Urapi kami Tuhan, supaya firman yang kami dengar hari ini bukan hanya sekedar kami mendengar, tapi benih firman Allah ini jatuh di tanah yang subur, mengakar, bertumbuh dan berbuah, dan hidup kami berbuah-buah manis sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah lewat hamba-Mu ini Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Setiap kami semakin kuat dan semakin dalam dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang siap dengar firman Tuhan kita katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat sore, shalom Bapak Ibu. Senang ada di tengah-tengah Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, PPAT ini pejabat pembuat akta tanah ya. Dan notaris. Waduh. Selalu ujung-ujungnya dengan perjanjian gitu ya. Nah, puji Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri saya, nama saya Tri Agus. Namanya nama Jawa tapi saya asli Sumatera Utara gitu ya. Tadi saya datang lebih awal tadi karena harus ngikutin Google tadi ya. Nah, hari ini kita mau renungkan firman Tuhan. Judulnya jangan pernah meragukan Tuhan dan penyertaannya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini judul yang menarik Saudara. Tapi kalau ditanya, semua orang percaya kalau ditanya begini, apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan kita mengasihi saudara? Pasti bilangnya amin, betul? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan sanggup tolong kita? Pasti bilang amin. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan masalah, masih amin atau yang lain? Tapi hari ini Tuhan berkata jangan pernah meragukan Tuhan dan penyertaannya. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita buka Mazmur 89 ayat yang ke-35. Mazmur 89 ayat yang ke-35. Ada beberapa ayat yang kita akan renungkan sama-sama. Mazmur 89 ayat 35, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Betul? Oh, Mazmur 89 ayat 35, ya. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Yang hadir hari ini semua sudah menikah? Oh, ada yang belum? Mari arahkan tangan kita dan kita berdoa biar dia dapat pasangannya. Nah, Bapak Ibu yang sudah nikah, waktu masuk dalam pemberkatan nikah, salah satu yang kita harus ucapkan apa? Janji nikah, betul? Yang pria, yang wanita buat perjanjian, setelah itu diberkati, aduh rasanya bahagia, betul ya? Seneng banget. Akhirnya kita bisa menikah dengan orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi. Betul ya? Nah, saudara, saya percaya orang baru nikah itu bulan madu, betul ya? Aduh rasanya happy banget, bahagia banget gitu ya. Tapi di dalam perjalanan hidup kita, di dalam pernikahan kita, pelan-pelan kita mulai ragu sama pasangan kita. Ya Pak ya? Halo? Nah ketika kita mulai ragu, kita mulai curiga, mulai terjadi pertengkaran, lama-lama ribut besar, habis itu berkata, kayaknya kita bukan pasangan dari Tuhan. Saya berdoa hari ini gak ada yang model begitu. Yang setuju katakan amin.
Kenapa? Karena kita sudah mengikatkan perjanjian. Kenapa kita mau berjanji? Karena kita betul-betul percaya dengan orang yang kita ikatkan perjanjian. Ya Pak ya? Ya kan Bapak Ibu kan sering melakukan itu. Pasti notaris bacain kan? Baca, setuju, paraf, setuju, paraf. Selesai, ya kan? Tapi kenapa akhirnya keluarga bisa bertengkar, akhirnya pisah? Nah hari ini dengar baik-baik. Sekali kita membuat perjanjian, harusnya perjanjian itu kita pegang sampai akhir hidup kita. Manusia kadang-kadang dia ragu dengan orang yang dia ikatkan perjanjian. Tapi hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sendiri yang berjanji bagi kita. Dengar baik-baik, apa yang keluar dari mulut Allah itu tidak pernah kembali sia-sia. Dia berkata, aku Immanuel, Allah yang menyertai engkau, maka Tuhan pasti menyertai kita. Memang dia roh, tapi dalam perjalanan hidup kita, dia tetap menyertai kita. Ada amin gak saudara? Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, dosa membuat kita terpisah. Tapi karena Bapa pegang perjanjiannya, sekali dia mencintai kita, dia gak pernah untuk berkata sudah selesai. Dia mengutus anaknya, Yesus Kristus, menjadi pengganti bagi saudara dan saya. Dia rela dalam tanda petik, dia kehilangan anak tunggalnya untuk menggantikan posisi kita. Supaya kita tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kalau hal yang terbesar Tuhan sudah lakukan, saya mau bilang begini, semua yang kita alami itu terlalu kecil buat Tuhan untuk menolong kita. Yang setuju katakan amin. Saudara bisa nangkep ini? Jangan pernah meragukan Tuhan dan penyertaannya. Dia rela mati bagi kita, apalagi yang lain. Saya percaya Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan mungkin pernah dengar ilustrasi ini. Ya, ada seseorang, dia atlet, ya, dia nyebrang tali dari ujung satu ke ujung yang lain. Dia cuman pegang satu tongkat, dia nyebrang dari ujung sana, dari ujung sini, sementara di bawahnya ada jurang yang dalam. Wah, orang tepuk tangan, wah hebat, hebat, luar biasa. Lalu bapak ini bilang gini, saudara percaya nggak kalau saya nyebrang lagi lalu balik ke sini? Apakah saudara percaya? Oh, semua tepuk tangan. Tapi dia bilang begini, kalau semua percaya, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang mau ikut saya nyebrang dari titik ini sampai titik sana lewat seutas tali? Kira-kira ada yang mau gak saudara? Halo? Semuanya nunduk karena takut ditunjuk. Sekali lagi dia tanya, apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa saya akan bisa nyebrang ke sana lalu balik lagi ke sini? Semua bilang percaya, tepuk tangan. Tapi ketika diajak nyebrang, gak ada satu orang pun mau ikut nyebrang. Saudara, betapa pentingnya setiap kita bukan hanya sekedar tahu ada Allah yang sanggup menolong kita. Tapi kita perlu yang namanya mengenal pribadi itu. Kalau cuma sekedar tahu, semua orang tahu ada yang menciptakan langit dan bumi ini. Tapi masalahnya, apakah saudara kenal dia atau enggak? Ini masalahnya. Saudara, tiba-tiba satu anak lari, dia naik di bahu bapak ini dan mereka nyebrang ke sana. Wah, awalnya orang takutnya luar biasa, bahkan ada yang marah sama anak ini. Awas nanti jatuh. Tapi anak ini happy aja, dia nyebrang. Lalu nyebrang balik sini. Waduh, itu ada yang kasih tepuk tangan, ada yang marah juga. Lalu orang ini bilang, yang penonton bilang gini, nak kenapa kamu berani banget ikut bapak ini? Kamu gak takut jatuh, nanti bisa mati loh.
Saudara tahu anak itu sambil senyum-senyum. Dan mungkin dia pegang tangan pria ini. Dan dia bilang begini, aku gak pernah ragukan bapak ini. Kenapa? Karena dia papa saya. Dengar, saudara dan saya adalah anak Allah. Dia adalah bapa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasihnya tidak pernah berubah. Selalu baru dalam hidup kita. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Nah, coba kita lihat ada satu cerita dalam Alkitab. Biar ini menjadi pengantar bagi kita. Kenapa banyak orang ragu sama Tuhan? Kenapa banyak orang yang hari-hari ini begitu takut menghadapi tahun-tahun ke depan? Saudara, 3 tahun kita sudah melewati masa-masa yang sulit, betul? Tapi tiba-tiba dapat berita yang lebih menakutkan. Tahun kegelapan. Apakah kita dinaik, kita abaikan? Enggak. Tapi dengar baik-baik, di tengah-tengah kegelapan pun tetap ada terang yang menyertai kita. Ada amin? Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Matius 14. Saya akan bacakan dari ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Matius 14 ayat 24 sampai 26. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu apa? Hantu. Lalu mereka berteriak-teriak karena takut. Ini cerita dari ayat 22 sampai 33. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, sebenarnya sebelum peristiwa ini, ada peristiwa yang lain yang sebenarnya cuma beda beberapa jam, mereka ngalami mujizat yang luar biasa. Bapak Ibu dengar, Allah kita adalah Allah yang spesial melakukan mujizat. Yohanes 6 mencatat bagaimana Yesus sedang dalam pelayanan ini diikuti oleh ribuan orang dan tiba-tiba Tuhan ngomong begini. Di mana kita beli roti? Karena Yesus melihat wajah-wajahnya. Tapi saya percaya yang di sini wajahnya bukan wajah lapar. Ini wajahnya segar semua. Tapi hari itu Tuhan melihat begitu banyak wajah-wajah lapar di situ. Dan Tuhan bilang gini, di mana kita beli roti supaya mereka bisa makan. Murid-murid bilang gini, udah mulai sore, udah mau malam nih. Suruh mereka pergi ke desa terdekat aja. Tapi tiba-tiba Yesus bilang apa? Kamu yang kasih makan. Wow. Kenapa? Karena murid-murid bilang begini, kita cuma punya stok uang 200 dinar. Beli roti gak cukup. Lalu yang satu bilang begini, kita di sini ada anak kecil punya 5 roti, 2 ekor ikan, tapi enggak cukup. Ini hari sudah mulai malam. Enggak punya persediaan yang cukup. Tapi Tuhan bilang gini, kamu yang kasih makan. Tapi mereka menggunakan logika mereka. Mereka lebih percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka lebih percaya kepada apa yang mereka hitung. Mereka lebih percaya dengan pengalaman mereka. Dengar baik-baik, semua hukum di bumi ini itu harus tunduk dengan hukum surga. Amin saudara. Lalu Yesus bilang, ya coba kasih 5 roti 2 ekor ikan. Dan ceritanya 5.000 orang dikasih makan sampai kenyang. Sisanya berapa? 12. Ini baru lihat mujizat. Ternyata pengalaman ngalami mujizat, ngalami kesembuhan itu tidak otomatis membuat orang semakin mengenal Tuhannya. Pengalaman-pengalaman itu sebenarnya untuk menarik perhatian kita, untuk membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah, dia benar-benar Tuhan yang sanggup menolong kita. Berapa banyak orang sudah mengalami mujizat, akhirnya malah dia meninggalkan imannya. Ya Pak ya.
Pasti saudara tahu kan? Udah ngalami mujizat. Wah, tapi ceritanya, jadi tidak berbanding lurus. Orang ngalami mujizat dan kesembuhan, itu otomatis imannya terus bertumbuh. Otomatis dia mengenal Tuhan. Ada amin, saudara? Saudara cerita ini, Matius 14, mereka baru lihat mujizat. Tapi Tuhan bilang begini, ayo berjalan, bertolak ke seberang. Bukankah 2-3 tahun ini setiap kita mengalami mujizat? Amin gak Bapak Ibu? Saudara percaya bahwa saudara mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan? Amin. Tapi dengar, hidup ini harus tetap jalan. Kita gak berhenti di titik ini. Perjalanan hidup kita harus berhenti di satu titik di mana nanti Tuhan bilang sudah selesai. Makanya Tuhan bilang gini, bertolak ke seberang. Mereka harus jalani hidup mereka kembali. Wow, saya percaya di perahu itu mereka ada yang capek, mereka sambil tidur-tiduran. Mungkin hari-hari ini ada juga, puji Tuhan sudah selesai COVID-19, tiba-tiba. Ada yang bilang gini, varian baru si boba katanya gitu ya. Karena BB ya. Itu bercandaannya doang saudara ya. Orang mulai takut lagi. Lalu berita lagi, di depan gelap. Bukankah murid-murid waktu mereka bertolak, itu sudah menjelang malam. Betul gak? Udah mulai gelap. Dan tiba-tiba angin mulai datang. Pasti awalnya spoi-spoi, lama-lama datang angin yang besar sekali, angin sakal, angin ribut menghantam perahu mereka. Dari yang mereka tadi lagi santai-santai, mungkin bilang puji Tuhan, Tuhan dahsyat, kita gak salah ikut Tuhan. Tiba-tiba dihantam ombak yang gede, perahu mereka dilempar ke atas, turun lagi ke bawah. Saya percaya tiba-tiba jantungnya itu berdetak kenceng, bahkan sempat berhenti mungkin ya. 2-3 tahun yang lalu ada yang mulai sempat berhenti jantungnya. Ini masih bisa hidup gak ke depan nih? Kayaknya semua bisnis hancur nih. Efeknya kan ke PPAT juga kan ya. Ya, kalau bank berhenti, jual beli berhenti. Lalu ada yang bilang, waduh prediksi nanti begini negara superpower nih, properti sudah mulai berhenti nih. Banyak yang idle. Ya, kita nggak deny itu. Kita nggak bilang enggak. Tapi saya mau bilang begini, kita disertai oleh Tuhan. Ada amin? Tuhan bilang ayo jalan. Tapi ketika kena masalah mereka ketakutan. Wah saya percaya mungkin di tengah perjalanan, saudara tahu nggak mereka berjalan tuh kira-kira jam berapa Bapak Ibu? Mungkin jam 6 ya. Tapi Alkitab menceritakan jam 3 pagi, mereka masih ada di tengah danau. Berarti lebih kurang berapa jam mereka harus nyebrang? Belum nyebrang loh ya, 9 jam ya. Ada yang udah pernah ke tanah perjanjian, ada? Salah satunya pasti dibawa ke itu kan, ke danau kan. Nanti selesai di seberang suruh makan ikan petrus ya. Paling 1 jam paling lama, betul? Ini 9 jam berarti itu badainya gede banget. Bukankah prediksi nanti di depan ini akan sesuatu yang mengerikan akan terjadi? Gelap, nggak tahu mau bikin apa. Tapi saya mau bilang begini, saudara dan saya adalah anak terang. Kegelapan tidak pernah mengalahkan terang. Ada amin. Dan tiba-tiba Tuhan datang menghampiri mereka. Mereka semua serentak. Bilang itu hantu. Tuhan bilang tenang-tenang ini aku. Dan kita tahu ceritanya akhirnya. Petrus bilang kalau itu Tuhan suruh aku berjalan di atas air. Saudara kadang-kadang iman itu butuh tindakan saudara. Tapi waktu kita melangkah kadang-kadang itu pertaruhannya antara hidup dan mati. Ya Pak ya? Itu 9 jam berarti angin sakal gede banget. Lalu Tuhan bilang, kalau mau ke sini, melangkah. Dia nggak mundur, dia tetap menghadapi badai. Saya berdoa hari ini, saudara jangan pernah berpikir untuk mundur.
tetap hadapi setiap tantangan di depan. Berjalan di atas kemustahilan, tapi tetap percaya kalau ada Tuhan di sana, maka saudara bisa melewati semua badai apapun di dalam hidup kita. Itu sebabnya dia berkata, di dalam Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Ada amin? Petrus berjalan di atas air, tapi tiba-tiba dia tenggelam. Jadi saya mau bilang begini, hidup ini sebuah proses kok. Jangan pernah puas dan jangan pernah bangga kalau kita pernah ngalami pertolongan Tuhan. Nanti di depan ada ujian demi ujian untuk semakin memurnikan kita. Supaya fokus kita bukan lagi berkat, tapi fokus kita adalah Tuhan sendiri. Ada amin? Dan tiba-tiba dia tenggelam, dia teriak Yesus. Dan Tuhan ulurkan tangannya. Dak. Mereka berjalan, tiba-tiba perahu mereka sampai ke seberang. Wow, kita harus tetap percaya di dalam Tuhan akan selalu terjadi percepatan. Orang boleh melihat ini sedang melambat, tapi saya berdoa setiap anak-anak Tuhan mengalami percepatan, mengalami terobosan dalam usahanya, dalam pelayanannya. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, minimal ada dua hal. Bagaimana supaya kita tidak pernah meragukan Tuhan, tidak pernah meragukan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, setiap kita harus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hanya itu yang membuat kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, anak kecil ini kenapa dia enggak ragu untuk nyebrang dengan pria ini? Karena itu papanya. Tapi bukan hanya sekedar papanya. Karena dia setiap hari bersama dengan papanya. Dia melihat papanya. Dia tahu papanya mencintai dia. Saudara, banyak anak-anak Tuhan. Apakah engkau mencintai Tuhan? Amin. Tapi kalau mau jujur, apakah kualitas hubungan kita dengan Tuhan itu benar-benar dalam atau enggak? Amin, saudara. Saya punya sahabat, anggota komsel saya. Ada beberapa mereka pengusaha, tapi dalam masa-masa kena COVID di awal-awal, mereka pikir, cuma sebulan lewat lah. Saya ingat sebelum-sebelumnya, kalau diajak ikut komsel, diajak untuk ibadah, rasanya banyak banget alasannya. Time is money, mungkin itu ya. Pokoknya kerja. Tapi begitu mulai masuk 3 bulan, masuk 3 bulan lagi, satu-satu mulai dilego. Habis satu-satu, 2 tahun, udah gak tahu lagi mau bikin apa. Tapi bersyukurnya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi kadang-kadang ujian itu, sebenarnya itu caranya Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa di luar Tuhan kita gak bisa bikin apa-apa. Tapi waktu kita sukses, kita pikir, kita bikin apa aja sukses. Salah satu anak, anggota komsel saya, dia bilang begini, Pak, saya mau cerita ya. Ini sebelum kejadian COVID. Saya punya sekian belas perusahaan, Pak. Oh ya? Terus kalau saya, Pak, dapat tender apapun, minimal 1 M baru saya ambil. Kalau enggak saya nggak mau ambil. Dan saya cuma kerja butuh 3 bulan. Selebihnya mau kerja, enggak kerja tuh karyawan enggak apa-apa. 3 bulan aja. Dan saya melihat waktu diajak saya ke rumahnya waktu itu, bener nih, masih muda sudah. Semua mewah, rumahnya, semua. Dia bangga ceritain itu. Saya juga bangga karena ini anggota komsel saya, saya senang lihat dia berhasil. Tapi begitu masa COVID 3 bulan, dia udah mulai jerit-jerit, udah mulai nangis. Dia mulai off karyawannya, dia gak tega. Saya bilang begini, kenapa kamu gak kurangi karyawanmu? Dia hanya bilang gini, Pak, mereka yang berjuang bersama saya dari nol.
Saya nggak akan lay off mereka. Saya akan tetap berjuang buat mereka. Tapi satu-satu asetnya, depositonya, sahamnya, habis semua. Bagian saya membawa dia kembali kepada Tuhan. Saya hanya bilang gini, ayo kita doa, ayo. Saya tiap hari doain kamu tiap hari juga ketemu saya lewat Zoom, kita doa. Hanya itu jawabannya. Mungkin buat orang yang super berhasil seperti ini, awal-awal itu pasti ditolak sama dia. Doa sama dengan berkat, rasanya gak masuk akal. Tapi biarlah hari ini kita mengerti dengan proses 2-3 tahun ini. Kita mengerti. Waktu lutut kita bertelut. Waktu kepala kita menyembah Tuhan. Karena kita gak tahu mau bikin apa. Justru disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Mari Bapak Ibu, jangan kehilangan hubungan yang dalam dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang satu lagi juga dia harus kehilangan aset. Dia punya catering yang cukup berhasil di Jakarta. Habis semua. Sampai terakhir kemarin dia cerita, Pak semua sudah saya jual. Tapi saya bersyukur utang saya sudah lunas. Yang penting utang lunas dulu Pak. Dan dia mulai lagi dengan usaha kecil-kecilan. Bikin kantin kecil. Saudara bisa bayangin, yang dulunya sekian sekali dapat order sekian ratus juta. Tapi sekarang dia harus belajar setia lagi dari nol. Tapi saya mau bilang begini, ketika kita mengerti siapa diri kita, buat Tuhan untuk memberkati kita terlalu mudah. Tapi Tuhan sedang menarik perhatian kita untuk kembali dekat dengan Dia. Yang mau katakan amin. Mari Bapak Ibu bangunlah hubungan dengan Tuhan. Baca Alkitab kita. Karena iman itu bertumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Oleh iman semua janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa begitu banyak orang bimbang ragu akan penyertaan Tuhan? Karena pola pikirnya enggak berubah. Roma 12 ayat 2, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ternyata pengenalan akan Tuhan itu tidak jadi ketika kita percaya Yesus, lahir baru, dibaptis, lalu tiba-tiba kita mengenal Dia secara utuh gitu. Enggak. Itu butuh proses. Saudara, kalau mindset kita nggak berubah, saya mau bilang gitu, kita menjadi orang yang gampang curiga sama Tuhan. Kita menjadi orang yang gampang baperan sama Tuhan. Padahal kalau kita lihat, lewat peristiwa COVID, 2-3 tahun ini, kira-kira ada hal yang positif nggak yang kita alami? Bapak Ibu, ngalami yang positif? Apa kira-kira? Minimal pola hidupnya berubah, betul nggak? Yang tadinya nggak rajin kena matahari, rajin kena matahari. Iya kan? Hah? Vitamin, wih, wah pokoknya. Kalau dulu kita masuk rumah, hajar belai, betul ya? Masuk sepatu, masuk semua masuk, duduk gitu ya. Sekarang begitu mau masuk rumah, ritualnya panjang, betul? Copot, taruh di luar, bersihin semua, semprot. Baru masuk kamar mandi, mandi dulu, baru ketemu keluarga. Bukankah itu caranya Tuhan membuat kita menjadi sehat? Amin saudara. Pertanyaannya, begitu sudah lewat ini, pola hidup kita masih seperti itu atau balik lagi seperti dulu? Halo. Nah ini perlu perubahan paradigma saudara. Janganlah dikirimin lagi badai yang berikutnya ya. Baru balik lagi ke standar yang Tuhan mau. Udahlah, sudah kita mengucap syukur aja buat proses 2-3 tahun ini. Hidup kita berubah, cara kita berubah. Jam istirahat, makan, semua harus berubah. Itu untuk kesehatan. Mungkin juga untuk konsumtif kita, betul nggak? Wah dulu kita gampang banget dapat duit, ya. Ini orang-orang hukum semua nih ya.
Tapi Tuhan ajar untuk bijaksana dengan berkat Tuhan. Dulu kita nggak pernah mau menabur. Mungkin di masa-masa itu Tuhan ingatkan, banyak menabur. Percayalah saudara, semakin saudara menabur, saudara nggak semakin minus. Karena itu benih, ketika masa paceklik, benih itu ditumbuhkan oleh Tuhan. Waktu saudara berjalan, saudara lihat kebun saudara itu mulai bertumbuh dan berbuah. Jangan pernah berhenti menabur. Perhatikan orang-orang susah hari-hari ini. Kunjungi orang-orang susah, panti asuhan, anak-anak, semua kunjungi. Percayalah, saudara nggak akan rugi. Semakin banyak orang-orang yang akan berdoa buat saudara. Betul nggak saudara? Ketika banyak orang berdoa, mereka berhadapan dengan Bapa. Bapa mencatat semua itu. Tiba waktunya, semua doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena ada orang yang berdoa buat kita. Yang mengerti katakan amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu buat sore hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami enggak akan pernah meragukan Engkau. Karena kami percaya Engkau Allah yang pegang janji. Engkau setia dengan perjanjianmu. Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa firman yang ditabur hari ini semuanya jatuh di tanah yang subur. Dan kami percaya firman ini akan mengubah hidup kami. Di mana ada kebenaran, maka di situ ada kemerdekaan. Tuhan, hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam persekutuan ini. Biar apa saja yang mereka kerjakan, buatlah berhasil. Pakai persekutuan ini untuk menjadi berkat bagi kota, bagi bangsa ini Tuhan. Kami tetap percaya apapun yang diprediksi di depan kegelapan, kami tetap percaya Allah kami adalah Allah yang menyertai kami. Kami adalah anak-anak terang. Tuhan terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Selamat sore, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Agus Pakpahan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, keluarga, dan terus makin lebih lagi. Semoga firman yang kita dengar itu merema dalam hidup kita ya. Jadi memang jangan pernah meragukan Tuhan dan penyertaannya. Kita mau memberikan persembahan, nanti ada barcode atau nomor rekening. Kita akan menyanyi dengan kita menyambut memberi persembahan dengan sukacita, ku diberi kuasa. Ada sukacita. Ku
membawa persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu buat kami Bapa. Setiap detik Tuhan, semua penyertaan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih ragu. Bahkan karakter kami Tuhan, cara pandang kami, paradigma kami Tuhan. Yang suka seenak kami saja Tuhan. Bapa, persembahan yang pada sore hari ini biar untuk menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Lebih-lebih Tuhan, bahkan 100 kali lipat Bapa. Tapi bukan karena itu Bapa kami memberi, karena kami mencintai-Mu Tuhan. Karena kami mengasihi-Mu Tuhan, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hidup kami. Terima kasih buat nafas kehidupan masih sampai detik ini kami rasakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, bahkan buat Bapak Pendeta Agus Pakpahan juga Tuhan, pada sore hari ini Tuhan berkati juga Tuhan, terima kasih Bapa. Dan rekan-rekan semua yang ada di tempat ini juga Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan doa syafaat. Bapak Baik, Bapak Ibu, boleh kita bangkit berdiri? Sekali lagi kami menghampiri Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya pekerjaan Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kami. Sebelum kami menerima berkat daripada-Mu, kami berdoa Tuhan. Engkau memberkati, Engkau pakai persekutuan doa, ora et labora. Ini boleh menjadi berkat bagi semua anak-anak Tuhan yang bergerak di bidang PPAT dan notaris di Banten, bahkan dimanapun berada. Biar persekutuan ini boleh menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Tuhan berkati seluruh pengurus yang ada. Pengurapan Tuhan ada atas hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa buat kota ini, buat negeri, buat bangsa kami. Biar berkat Tuhan itu tercurah berlimpah-limpah atas kota, atas bangsa ini. Kami percaya di mana ada Allah, maka kerajaan Allah ditegakkan. Dan tidak ada hal-hal yang buruk boleh terjadi atas kota dan bangsa kami. Karena semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapak. Kalau nanti anak-anak-Mu akan kembali ke rumah, ke tempat tujuan masing-masing, perlindungan-Mu juga sempurna. Sehingga kami kembali tengah-tengah keluarga kami dengan aman. Tidak ada kekurangan satu apapun. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita akan terima berkat dari Bapa di surga. Kiranya berkat damai sejahtera, kasih dan sukacita dari Allah tercurah berlimpah-limpah memenuhi kehidupan kita di dalam nama Yesus. Dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus yang akan terus menyertai kita sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Semua kita diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu. amin Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
how great thou art. Sing my soul, oh Jesus. Dancing my soul, much favor comes to thee. How great, how great thou art. How great thou art. How great, oh Jesus, how great. How great thou art. How great. Amin. Silakan duduk. Dengan kita akan mendengarkan pengumuman sebelumnya. Demikian ibadah kita pada sore hari ini telah selesai dan kita akan mendengarkan pengumuman dari rekan Debra. Shalom, sukacita sore hari ini saya melihat ada Ibu Ina dengan suami, Bu Vero, Bu Gerda, Pak Edison, Bu Like, dan juga Kak Hotma sama Bapak dan rekan-rekan lainnya yang terkasih. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih untuk Notaris PPAT Banten di luar Banten sekitarnya dan se-Indonesia yang sudah mengikuti ibadah Zoom pada sore hari ini dan yang juga hadir on-site. Dan juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Tri Agus Pak Pahan untuk firman-Nya dan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kiranya Tuhan berkati pelayanan dan keluarga Bapak semakin dipakai lebih ya Pak. Dan juga saya terima kasih untuk tim pelayanan sore hari ini dari WL, Lia, singer, keyboard, drummer, dan multimedia. Terima kasih. Dan juga untuk Ibu Desra mungkin yang tidak bisa hadir saat ini. Terima kasih untuk tempatnya yang selalu kami pakai untuk ibadah. Tuhan memberkati. Untuk pengumuman, hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 kami dari Persekutuan Doa Orait Labora akan mengadakan bakti sosial di Rumah Singgah Waria. Letaknya di Terogong, Jakarta Selatan. Kami dari tim pelayanan akan berangkat sekitar pukul 10. Dan untuk pengumuman bagaimana teknisnya nanti akan di grup PDOL. Dan juga untuk ibadah perayaan Natal akan diadakan 2 ibadah perayaan Natal. Ibadah perayaan Natal Pengwil, Banten pada hari Kamis tanggal 8 Desember pukul 5 sore. Pukul 5 sore ya untuk Pengwil ya. Dan juga untuk perayaan ibadah Natal PD Orait Labora Banten akan diadakan pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 pukul 3:30 sore. Acaranya bertempat di Lakeview Cafe The Spring Gading Serpong. Jadi kita akan merayakan 2 ibadah perayaan Natal, ibadah perayaan Natal Pengwil Banten dan tanggal 8 Desember dan ibadah perayaan Natal PD Orait Labora pada tanggal 9 Desember 2002 pukul 3:30 sore. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir, khususnya Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih dan juga yang secara online. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada WL. Dengan demikian berakhirlah ibadah kita pada sore hari ini. Sampai berjumpa pada tanggal 9 Desember nanti dan tanggal 1-nya kita ada baksos. Tuhan Yesus berkati. Ya, boleh saling bersalaman, saling berkenalan sama Pak Pendeta. Ya, kita
Kita selesai ibadah. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ya, kita akan berfoto. Terpujilah Engkau Raja segala. Kita akan berfoto sekali lagi, katakan. Terpujilah Engkau Raja segala